Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Agroliterasi. Pada kesempatan kali ini kembali kami hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, kami akan kembali mencoba untuk mereview tentang budidaya tanaman asola. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang keuntungan atau kelebihan melakukan budidaya tanaman asola sebagai pakan untuk entok. Oke sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, kita langsung saja pada keuntungan atau kelebihan membudidayakan tanaman asola yang pertama. Ya, yang pertama itu tentunya kita bisa melihat keuntungan membudidayakan asola itu karena kandungan nutrisi dari asola itu sendiri. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman asola merupakan salah satu pakan alternatif yang sangat disukai oleh hewan entok. Di samping itu, tanaman tersebut mengandung nutrisi yang sangat baik yang tentunya dibutuhkan untuk pertumbuhan daripada hewan entok itu sendiri. Ya, terutama di sini dalam hal kandungan protein yang dimiliki oleh tanaman asola. Sehingga dengan demikian tanaman asola ini sangat baik kita gunakan baik untuk usaha pembesaran daripada ternak entok maupun untuk kegiatan breeding atau pembibitan. Oke, selanjutnya keuntungan budidaya asola yang kedua itu dari segi pembudidayaan. Proses budidaya tanaman asola itu dapat kita lakukan di berbagai jenis media budidaya. Ya, kita bisa menggunakan berbagai jenis media, baik itu kolam tanah, kolam tembok, kolam terpal ya, bahkan wadah-wadah penyimpanan air yang sudah tidak terpakai lagi seperti baskom, ember, baskom atau ember-ember bekas itu bisa kita manfaatkan, bisa kita menggunakan menjadi media budidaya tanaman asola. Jadi untuk melakukan proses budidaya tanaman asola kita tidak membutuhkan lahan yang cukup luas ya. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, selanjutnya yang ketiga, keuntungan atau kelebihan daripada budidaya asola, yaitu bahwa dalam kegiatan budidaya asola ini, kita membutuhkan bibit, kita menyiapkan bibit tanaman asola cukup sekali saja. Ya, jadi pada saat pertama kita melakukan pembudidayaan, tentunya kita membutuhkan bibit untuk kita perbanyak melalui proses budidaya. Nah, sedangkan untuk budidaya tanaman asola pada periode-periode selanjutnya kita tidak perlu membeli bibit lagi, kita tidak perlu mencari bibit tanaman asola lagi, kita bisa menggunakan tanaman asola yang telah kita panen untuk kita jadikan sebagai bibit pada penanaman tanaman asola pada periode-periode selanjutnya. Ya, jadi sekali lagi cukup dengan menyiapkan tanaman asola sebagai bibit satu kali saja, maka kita bisa melakukan proses pembudidayaan tanaman asola itu berkali-kali. Selanjutnya yang keempat, kita bisa memanfaatkan berbagai jenis pupuk ya yang kita bisa dapatkan secara gratis tanpa harus dibeli. Itu bisa kita aplikasikan pada pembudidayaan tanaman asola. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan daripada budidaya tanaman asola itu adalah dari segi pupuk. Ya, dengan penggunaan pupuk yang tepat, maka kita bisa menghasilkan tanaman asola yang berkualitas dalam jumlah yang cukup banyak. Ya, ada beberapa jenis pupuk yang bisa kita gunakan, yang pada dasarnya bisa kita buat sendiri ya, dan bisa kita dapatkan tanpa mengeluarkan biaya sebesar pun.
Ya, ada beberapa jenis pupuk yang bisa kita gunakan dalam budidaya solar. Yang pertama itu adalah kita bisa menggunakan EM4 pertanian. Kemudian kedua kita bisa menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, ya, pupuk organik cair yang bisa kita buat sendiri. Misalnya pupuk organik cair dari air cucian beras, itu sangat baik, bisa kita manfaatkan untuk melakukan proses pemupukan tanaman asola. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, adapun kelebihan daripada budidaya asola yang kelima, ya, itu adalah tingkat pertumbuhan dan perkembangbiakan daripada tanaman asola itu sendiri itu sangatlah baik. Pertumbuhan daripada populasi tanaman asola itu bisa mencapai 30% setiap harinya. Ya, jadi di sini jelas bahwa tanaman asola itu merupakan suatu pakan alternatif yang sangat baik untuk kita budidayakan, memiliki potensi yang cukup besar untuk kita kembangkan sebagai salah satu pakan alternatif daripada hewan atau ternak entok yang kita miliki. Ya, sahabat literasi, kiranya sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.